wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Paina insyaallah asli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Sirrul Asrar wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, wa fi ilmil haqiqi kama qala Allah Ta'ala, dalam ilmu hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li janbika walil mu'minina wal mu'minat. Quran surah Muhammad ayat 19. Ketahuilah, fa'lam, belajarlah ilmunya, annahu, bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Bukan sekedar dikata saja, tapi lautan la ilaha illallah itu apa isinya. La ilaha illallah itu bagaikan kalimat samudra yang luas, seluas melebihi luasnya langit dan bumi, tidak terbatas. Pelajari di dalamnya. Fa'lam wastaghfir li janbika, meminta ampunlah kepada Tuhanmu akan dosa-dosamu. Walil mu'minina wal mu'minat, dan minta ampunkan pula dosa-dosa orang mukmin dan mukminat. Selama ini kita minta ampun sendiri aja lah. Nah, belajar amalan kita, masukkan amalan kita, astaghfirullahaladzim untuk kita, walil mu'minina wal mu'minat, dan juga ampuni ya Allah bagi orang lil mu'min dan mu'minat. Ini wasilah supaya kita bukan hamba bersendiri, tapi benar-benar dari makna ketuhanan Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Karena kita ini umat yang satu, ya kalau bersama umat, yaitu umat Nabi Muhammad, di bawah panji Nabi Muhammad. Astagfirullahaladzim walil mu'minina wal mu'minat. Atau ucapan yang sering di awal bacaan maulid, Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Di situ minta ampun kepada, ya Allah, ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku, ampuni sahabat handai taulanku. Wah, bagus kelak. Ampuni orang-orang mukmin dan mukminat, laki-laki dan perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Ini sempurna istighfarnya. Jadi ya, istighfar sudah 100 kali misalnya, nanti amalkan lagi sekali atau 3 kali, walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi kita masuk organisasinya namanya Muhammad Rasulullah. Nah, kayak itu memahami. Fahajat talqin bisababi nuzuli hajihil ayat li ajli talqin lil khawasi kama qala fi bustani syariah. Kalau engkau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu adalah talqin orang umum, orang awam saja. Tetapi kalau engkau bisa memahami makna la ilaha illallah itu, engkau ucapkan la ilaha illallah tapi dalam ma'rifahmu kepada Allah, dan engkau sambung dengan Muhammad Rasulullah, itulah engkau sudah talqin di makam khawas, namanya makam khawas. Sudah beda. Kalau talqin orang awam, burung beo pun bisa la ilaha illallah jar burung beo, ya lah, la ilaha illallah jar burung beo. Dalam kitab Bustanul Syariah dikatakan, awalu min tamanna aqrabut tariqi wa abdaluha wa ashaluha minan nabi sallallahu alaihi wasallam ala Ali ibn Thalib. Disebut di dalam Bustanul Arifin, pertama kali orang yang mendapatkan talqin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Panajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam
Panazala Jibril alaihi salam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam walakin hajihil kalimat salah samarratin summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kama qala Jibril summa lakinu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ditalkin oleh Jibril, la ilaha illallah. Nah, Nabi Muhammad sudah tahu la ilaha illallah, tapi kenapa jadi Jibril mentalkin? Supaya timbul formalitas wasilah, ya kah? Nabi sudah mengerti la ilaha illallah, tapi tetap ditalkin oleh Jibril, la ilaha illallah, ditalkin supaya Nabi menuruti mengulang, supaya terlihat formalitas. Masa ulun langsung bisa mengajar pian tanpa ditalkin oleh guru ulun, tanpa diajari oleh guru ulun? Ya lah, guru ulun abah ulun sorang, peguru ulun yang lain mentalkin ulun, lalu ulun mentalkin pian, ya lah, la ilaha illallah. Ada jelas kelak Nabi dari Jibril, Jibril dari Allah subhanahu. Itu memahami johir, pemahaman dari johir. Lalu Nabi mengajarkan kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi memanggil sahabat-sahabat lain untuk berzikir kalimat la ilaha illallah, mengajarkan lakin itu artinya membacakan kepada mereka. Nah, sudah selesai itu la ilaha illallah. Wal muradi minhu misalu may yatubu an mujarradi junubi zahir kama yaqa'u khasisa zar'i. Diperlukan juga sebelum bertalkin itu engkau meminta ampun kepada Tuhanmu, yaitu meminta ampun kepada Allah dan bagi kaum mukmin dan mukminat, bagi mereka hidup maupun sudah meninggal dunia. Jadi bagus tadi kalau kita mengamalkan istighfar, kalau kita punya orang tua, sayang orang tua, astagfirullahaladzim li walidayya, astagfirullahaladzim li walidayya, meskipun mereka sudah meninggal dunia, bacakan terus astagfirullahaladzim li walidayya, ya lah. Membaca la ilaha illallah itu ada pahalanya hadiahkan dengan orang tua kita. Indahnya sekali. Lah. Wa huwal mazkurati min kasbil wujud. Semua itu adalah sifat-sifat bawaan wujud kita. Artinya dengan kata lain itu adalah pemahaman yang bersifat johirah. Johir meskipun engkau sudah di makna makam khawas. Supaya engkau bisa makam lebih tinggi lagi, yaitu khawasul khawas, engkau perlu mengetahui kasbul wujudi janbun kamakila wujuduka janbun la yuqasu bihi janba akhar kama qalu hasanatil abror sayatil muqarrabin wa sayatil muqarrabin hasanatil abror. Engkau perlu tahu sebagaimana disepakati para ulama, selama wujudmu masih ada, engkau masih berdosa. Engkau harus minta ampun kepada Allah atas wujudmu yang masih ada. Maksudnya, engkau merasa dirimu ada, engkau itu masih berdosa lagi. Karena ketika kita melihat wujud kita ada, ini adalah saat itu kita memotong makna kebesaran dan keagungan Allah yang maha agung, lagi maha besar, lagi maha sombong. Siapa Bib? Masya Allah. Selama kita masih melihat wujud kita ada, alam semesta ini ada, maka kita masih terhijab dengan Allah. Maksudnya masih berdosa jersey. Siapa Bib? Karena itu dikatakan dalam hadis, dalam kitab Fikashfil Khulafa, dalam kitab oleh Syekh Al-Azuluni, beliau mengatakan hasanatil abror, kebaikan orang-orang yang ahli kebaikan sesungguhnya masih buruk bagi orang-orang yang muqarrabin, yang dekat dengan Allah. Wasayatil muqarrabin, keburukan bagi orang-orang yang dekat dengan Allah, hasanatul abror, itu sudah dianggap baik bagi orang abror makam kawas. Kebaikan yang dianggap baik oleh orang makam kawas, bagi orang kawasul kawas masih keburukan. Keburukan yang dikerjakan oleh kawasul kawas, orang al-auliya Allah, itu sudah dianggap baik bagi orang bagi orang makam kawas. Kita contohkan. Ada
Orang SD masih, sekolah SD. La ilaha illallah, lain ramenya macam. Orang SMP melihat apa? Baik, sudah tujar, tapi ya tidak khusyuk hatinya lagi. Orang SMP ya kah? Bagi orang anak SD sudah bagus. Ya ilaha illallah, ya ilaha. Orang SD asap bagus banget sudah. Ya kelak. Tapi bagi orang SMP masih tidak bagus. Ini mengolok-olok apa ini? Nah, ya kelak. Sebaliknya bagi orang SMA, yang menurut orang SMP khusyuk sudah masih belum bagus menurut orang SMA. Contoh lain, lupa berzikir bagi orang khawas. Kalau orang awam lupa berzikir itu biasa. Bagi orang khawas lupa berzikir itu dosa sudah. Lupa berzikir. Lupa aja berdosa sudah dianggap. Jadi dia mengingat terus. Bagi orang khawas, jangankan lupa, lalai saja untuk memasukkan makna ma'rifatullah di dalam zikirnya, itu dosa bagi mereka. Sedangkan bagi orang khawas, lupa atau lalai itu dosa tanpa harus ma'rifatullah. Bagi orang khawas harus makna ma'rifatullah dalam menyebut nama Allah. Makanya orang ma'rifatullah ketika menyebut Allah itu ada makna ma'rifatullah. Kalau orang khawas itu sudah hebat. La ilaha illallah, Allah itu sudah hebat. Tapi bagi orang khawas itu masih lalai baginya tanpa ada di dalamnya ma'rifatullah. Subhanallah. Nah, maka selama engkau masih ada wujudmu, berarti kamu masih merasakan adanya eksistensi kamu. Adanya eksistensi kamu itu membuktikan kamu masih terhijab dengan Allah, membuktikan ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dosa yang kamu tanggung. Karena itu sering-seringlah mengucap astaghfirullahaladzim. Tambahi walil mu'minina wal mu'minat. Aili janbi wujudika hajah wal inabah. Inilah inabah yang sesungguhnya. Fa inna batir ruju' an kulli ma siwallah ilaihi. Rujuk kembali kepada Allah itu ialah tidak ada eksistensi selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika terpikir kita ada, kembalikan yang ada ini adalah Muhammad Rasulullah. Yang mengingat Allah ini adalah Muhammad Rasulullah. Makanya kata orang baca salawat itu sangat baik, karena betul isimnya, nama beliau sudah ada tertulis di aras di surga di mana-mana, nama Muhammad Rasulullah. Nah, makanya bagus baca salawat tuh. La ilaha illallah, asik kita panas sebagainya. Ingat kita dengan Nabi Muhammad, sebut kita Nabi Muhammad. Ya kah? Nah, itu talqinnya. Di dalam hadis, innallaha ibadan abdanuhum fid dunya wa qulubuhum tahtal arasy. Ketahuilah sesungguhnya ibadan abdanuhum fid dunya, hamba Allah itu jasadnya di dunia, wa qulubuhum, tapi hatinya tahtal arasy, hatinya di bawah aras Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna ru'yatallah la tahsilu fid dunya bal tahsil ru'yata sifatillahi ta'ala. Karena itu ru'yat kepada Allah itu di dunia tidak akan berhasil selama-lamanya. Tetapi ru'yat sifat-sifat Allah itu bimir atil qalbi adalah perlu dengan melewati hati kita dengan cara mir'atul qalbi, yaitu cermin di dalam hati kita. Talqin yang paling hebat menurut Syekh Abdul Qadir Jalani, talqin maknawi setelah talqin lafzi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang disebut dengan musyahadah, yang disebut dengan syuhud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Jadi talqin itu, talqin orang awam la ilaha illallah. Talqin orang khawas tingkat yang kedua, ini bagus.
talqin ucapan la ilaha dengan makna ma'rifatullah. Belajar dengan makna ma'rifatullah. La ilaha sampai berusaha menghilangkan wujud ke eksistensi diri. Talqin orang khawasul khawas, dia diamnya ucap baik ketika dia menyebut nama la ilaha illallah atau dia tidak menyebut, jiwanya maknanya hanya musyahadah kepada keagungan, kebesaran Allah, keindahan Allah, dan dia juga mengingat Muhammad Rasulullah semata-mata tidak lain adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad Rasulullah perwakilan daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya tangga wasilahnya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Paham pian? Di dalam suhudnya, di dalam cara pandangnya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah sama seperti mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Intaha, selesai. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Ulun minta redha, minta maaf mungkin ada kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Haq, 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 haq.